Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Fatika Oktavia dengan NIM 64232340 dari kelas 647AH07. Untuk tugas kali ini, saya akan merangkum atau meringkas untuk mata kuliah manajemen keuangan di pertemuan 3, yaitu untuk ringkasan yang pertama ada istilah surat berharga dalam bahasa Belanda, yaitu ada waarde papier. Waarde artinya nilai, dan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD diartikan berharga. Sedangkan papieren adalah artinya kertas berharga. Kemudian dasar hukum surat berharga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Kemudian ada surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan dalam penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Untuk surat berharga dipergunakan sebagai alat pembayaran yang praktis karena setiap orang yang ingin melakukan transaksi tidak perlu membawa sejumlah uang yang besar sebagai alat pembayaran sehingga lebih aman. Kemudian ada macam-macam surat berharga, yaitu ada wesel, cek, surat sanggup atau promes, kwitansi, dan promes atau unjuk. Kemudian ada billet giro, lalu ada commercial paper, obligasi, surat utang negara, surat sekuritas, dan lain-lain. Kemudian untuk pengertian investi, yaitu suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Untuk penilaian tersebut adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Kemudian di sini ada istilah kunci dalam obligasi, yaitu ada nilai nominal atau par value adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Kemudian ada kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga atau dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Misalnya, perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon tingkat bunga 20% yang dibayarkan tiap tahun selama 10 tahunnya. Pemegang obligasi akan memperoleh bayaran sebesar 20% dikalikan 1 juta, maka hasilnya adalah 200.000. Untuk jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahunan. Di sini ada premi resiko, yaitu ada premi maturity, premi kebangkrutan, premi likuiditas, premi inflasi, dan saham preferen. Untuk premi maturity ini adalah semakin tinggi jatuh tempo, maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Lalu ada premi kebangkrutan, yaitu perusahaan yang mempunyai risiko bangkrut yang akan meningkat tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Lalu ada premi likuiditas, yaitu adalah perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Lalu ada premi inflasi. Inflasi ini meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas risiko yang meningkat. Lalu ada saham preferen, merupakan gabungan antara saham dan obligasi. Lalu ada saham preferen, membayarkan dividen atau saham, tetapi dibayarkan berdasarkan persentase dari nominal saham preferen tersebut. Tadi itu adalah penjelasan singkat mengenai rangkuman atau ringkasan untuk mata kuliah manajemen keuangan di pertemuan 3 kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya Ayu Fatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.